Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini Tuhan berikan lagi kita kesempatan untuk boleh belajar merenungkan firman, khususnya para petugas yang di LP mana saja bisa bergabung dengan Zoom pagi ini. Terima kasih untuk waktu pengorbanan Ibu Bapak, para pengurus ya, petugas LP yang memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kami, anak-anak saya, warga binaan boleh ikut belajar firman Tuhan saat ini. Terima kasih Ibu Bapak petugas, diberkati oleh Tuhan. Nah, semua kita yang siap untuk belajar. Tema hari ini belajar untuk mengenali apa isi memori. Ya, memori otak kita. Belajar. Ya, woi Ibu Shirley Limanto ikutnya. Nah, saudara, ternyata ada satu bagian dari hidup kita manusia yang harus selalu kita jaga. Ya, kita jaga dompet kita, oke, bagus. Ya, kita jaga apa saja yang kita miliki, bagus. Tapi ternyata ada satu bagian dari hidup kita, yaitu memori kita. Nah, sedikit kita belajar tentang psikologi. Memori manusia dibagi dari dua hal besar, ya. Satu, alam sadar. Dua, disebut alam bawah sadar. Ya, itu memori kita. Ada alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, kita harus melihat itu. Kapasitas memori kita yang sadar itu hanya 10% dari 100% kapasitas memori di otak kita. Nah, yang 90% itu justru alam bawah sadar. Nah, saudara, ternyata yang di bawah sadar itu yang kapasitasnya jauh lebih besar daripada yang sadar. Nah, salah satu contoh ya yang paling gampang untuk membuktikan itu. Saya percaya semua kita pernah mengalami gak ada apa-apa, ya, lagi santai, mungkin lagi dengarkan orang mengajar, atau lagi konsentrasi nonton sesuatu, atau melihat sesuatu, atau lagi baca, atau lagi tiduran, pokoknya lagi santai, lagi makan. Saya percaya semua kita pasti pernah atau tertawa sendiri. Oh, saya baru ngelihat itu, anak-anak saya saudara dari Teluk Dalam, Yawu, ya. Baik-baik ya, belajar firman Tuhan itu. Ya, yawu. Nah, bagi yang belum tahu, ini salam. Apa kabar untuk saudara kita dari Nias, Horas, untuk Batak Toba. Ya. Nah, pernah toh tiba-tiba kita tertawa sendiri, nggak ada apa-apa. Betul nggak? Nah, itu yang kita harus tahu. Oke, saya sapa dulu. Dari Pasuruan, Gereja Immanuel. Andre kemana? Kok tidak kelihatan itu? Salam semuanya, Immanuel. Andre kemana kok tidak ada? Ya, ya nggak apa-apa, nanti aja biar. Atau kadang-kadang, oh ada Andre, kamu dari mana baru nongol itu? Atau kadang-kadang tidak ada apa-apa, kita bisa nangis sendiri. Nah, bagi saudara yang pernah mengalami itu, saya juga pernah mengalami itu. Nggak sering ya, nggak sering. Nah, itulah fakta bahwa memori alam bawah sadar kita sedang munculkan sesuatu rekaman. Kalau kita bisa tertawa sendiri, berarti alam bawah sadar kita munculkan rekaman yang lucu-lucu. Nah, kita nggak ingat, apa itu tidak mengingat ke hal itu, tiba-tiba aja muncul. Atau kalau kita ya
tiba-tiba nangis sendiri, saudara, berarti ada kisah sedih yang muncul di benak kita, di alam bawah sadar itu. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, maka itu kita harus betul-betul mengenali apa saja yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Ya, harus kita kenali betul-betul. Karena kalau tidak, bahaya sekali dalam hidup kita ini. Itu sebabnya jangan biarkan kita dikalahkan dengan alam bawah sadar kita yang isinya hal-hal yang menakutkan. Oh, Marto putus-putus ya. Tuhan tolong kita melihat. Nah, apa yang kita mau pelajari sekarang? Saudara, ini kisah fakta yang menyedihkan, memalukan. Kita bertanya kok bisa? Masih ingat dalam minggu berapa hari terakhir ini gereja Tuhan di Indonesia sedang dikejutkan sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan, saya nggak tahu benar atau tidak, yang dilakukan oleh seorang yang katanya pendeta muda, sudah khotbah lagi, pelayanannya bagus, membunuh teman sepelayanannya hanya gara-gara tersinggung atau sakit hati. Masih ingat itu ya? Nah, saya nggak sebut namanya karena itu sudah viral. Oh, hari-hari ini banyak orang yang menanyakan kepada saya, kok bisa? Kok bisa? Nah, saudara, ngeri sekali. Nah, jawabannya bukan kok bisa. Saya mau katakan, saudara dan saya pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau ada sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Kasus mahasiswa di UGM yang berapa waktu yang lalu bunuh diri, lompat dari lantai 7 dari satu apartemen di Jogja. Kenapa? Alam bawah sadarnya munculkan sesuatu. Terus contoh kasus-kasus yang lagi rame juga. Orang-orang tertentu, bahkan ada seorang dokter, berarti kan sudah kuliah baik, sakit hati pada pemerintah. Nah, karena mereka tidak mau mengampuni. Begitu pula kasus yang katanya pendeta muda ini, hamba Tuhan, bisa membunuh sahabat pelayanannya karena tidak mengampuni. Maka itu kalau kita tidak mengampuni, berarti memori alam bawah sadar kita makin banyak menyimpan kebencian-kebencian, sakit hati, sampah-sampah yang iblis buat, lemparkan kepada kita. Itu mengerikan sekali. Jadi orang yang tidak mengampuni, itu memorinya diisi dengan hal-hal jahat, rencana-rencana jahat. Dan suatu saat nanti dalam ketidakberdayaannya, maka orang itu akan jadi penjahat dan melampiaskan apa yang tersimpan di alam bawah sadar. Apalagi ketika foto pembunuh itu yang tidak lain dari seorang pendeta katanya, senyum-senyum di dalam lift sedang bawa jenazah sahabatnya yang baru dia bunuh. Itu mengerikan sekali. Dan betul waktu dia senyum, gak ada rasa salah dan tidak ada tanda-tanda dia itu kriminal atau jahat. Nah, itulah fakta. Karena menyimpan di memorinya itu. Nah, setelah ditelusuri lagi,
ditarik jauh ke belakang. Masa kecilnya saudara kita ini kenyang, dipukuli bapaknya. Kenyang. Dari kecil sudah menderita secara fisik. Bapaknya memukuli dia. Ya, dari Gereja Emmanuel Pasuruan, keren. Memori alam bawah sadar itu berbahaya karena punya kekuatan 80%, bukan 90%. Biasanya mengontrol perilaku manusia 90%. Yang 10% itu baru yang alam sadar. Tapi yang bawah sadar itu 90%. Saudara catat itu baik-baik. Maka itu orang yang kelihatannya baik-baik tiba-tiba bisa jadi jahat. Karena terakumulasi, tahu ya kata terakumulasi dari hari ke hari berputar terus, maka menggelindingnya makin besar, makin besar, makin besar. Tergantung berapa lama kita menggunakan kesempatan untuk membiarkan kebencian itu bekerja dalam diri kita. Coba lihat kasus terakhir ini. Ada orang-orang kurang kerjaan mempersoalkan ijazah Presiden Joko Widodo. Ya, kemana Martapura? Harus pindah atau bagaimana? Ya udah, selamat cari tempat. Tadi masih standby sini, cuma tadi menjemput guru les musik kami, jadi. Oh ya udah, ikut dengar juga ya guru les. Ya, guru les ikut dengar juga. Puji Tuhan. Papi kira kalian pindah, disuruh keluar. Ya udah ya, lanjut. Nah, kasus terakhir ya, kasus terakhir ini saudara perhatikan. Kok orang-orang itu nganggur? Bisa-bisanya menuduh ijazah SMP, SMA Pak Jokowi palsu. Lalu bisa nulis lagi ijazah S1-nya itu palsu. Nah, setelah diusut-usut, ya mereka itu orang yang sakit hati dengan pemerintah. Jadi karena mereka tidak mengampuni, maka itu mereka jadi jahat. Ya, terima kasih Christopher, ada penjelasan sejak kemarin siang. Ya, sistem WhatsApp sedunia itu lagi gangguan. Nah, jadi ini kan satu perusahaan, IG, FB, WA, itu satu perusahaan, ada gangguan. Ya, sabar dulu. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita membersihkan memori kita yang alam bawah sadar? Gampang. Ampuni. Mengampuni. Lagi sekali. Ampuni. Mengampuni. Saudara, maka itu yang sering ikut saya mengajar. Mengapa tekanan yang paling banyak saya ajarkan kepada setiap kita yang mau belajar? Mengampuni. Itu kunci. Kalau kita tidak mengampuni, percuma mendengar khotbah dengan teori, dengan homiletik, dengan doktrin, dengan tema-tema yang hebat-hebat. Kalau kita tidak mengampuni, maka firman yang hebat-hebat itu tidak dapat tempat. Maafkan saya kalau saya berkata kepada anak-anak saya warga binaan itu. Hampir 80%. Kenapa kita ada di dalam LP? Hampir 80%. Karena tidak mengampuni. Tidak mengampuni itu akan berlanjut. Membuahkan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kita tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni pasti selalu ingin membalas, Maka itu pelajaran tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah mengampuni. Supaya kita bebas. Kalau kita rajin mengampuni, selalu mengampuni, maka memori alam bawah sadar
sadar kita itu bersih. Dikikis habis, semua sampah-sampah itu keluar. Saya sering memberi ilustrasi ini. Ya, ini contoh saja. Ketika, ya, walaupun tidak banyak tapi ini ada. Ketika suatu hari tetangga kita, ya, buang sampah mereka ke halaman rumah kita. Bisa toh terjadi seperti itu. Maaf, mungkin ada di antara kita pernah melakukan. Maaf. Nah, ketika tetangga kita buang sampah mereka ke halaman rumah kita dan kita diam, artinya kita biarkan sampah itu ada di situ. Saudara percaya enggak? Besok mereka akan buang sampah lagi. Karena mereka tahu kita diam saja waktu mereka buang sampah. Oke? Nah, hari ketiga karena mereka melihat kita tidak bereaksi setelah 2 hari. Ya. Percaya enggak? Hari ketiga mereka kan buang sampah lagi. Nah, akhirnya tetangga kita tiap hari akan buang sampah ke halaman rumah kita karena kita diam. Nah, ternyata seperti itu cara iblis merusak pikiran kita dengan membuang sampah-sampah yang mereka produksi. Kalau saya pakai istilah, setan itu adalah makhluk yang paling efektif dan paling rajin memproduksi sampah. Karena setan itu makhluk yang paling rajin memproduksi sampah, maka mereka selalu cari tong sampah. Nah, satu-satunya tong sampah yang paling gampang untuk iblis titipkan sampahnya ternyata adalah memori manusia. Wih, jahat sekali. Maka itu kalau saudara hari ini misalnya dilempari sampah jengkel, bukan benci, jengkel saja pada seseorang. Sampah yang lain, sampah iri hati. Saudara, jengkel dan iri hati itu perkara sepele, perkara kecil. Coba, ya, wah, dari Pangkal Pinang, ayo semuanya belajar ya, Pangkal Pinang. Ayo. Jadi jengkel dan iri hati itu adalah perkara kecil, nggak besar. Tapi ketika setan tahu saudara diam saja, waktu dilempari jengkel dan iri hati, saudara tidak bereaksi, maka besok setan akan bawa sampah yang lebih banyak. Dan hari ketiga, sampah yang dilempar mereka lebih banyak juga. Dan seterusnya. Betapa bodohnya manusia yang menjadi tong sampahnya setan. Ya, bahwa sadar itu yang dilempari dari dulu. Maka itu hamba Tuhan yang jadi pembunuh sedang ribut sekarang ini. Karena dari kecil dia disiksa bapaknya. Dan terus bertumbuh entah di Amerika dia ada apa. Belum diselidiki. Maka itu saudara, jangan memberi kesempatan iblis merusak masa lalu kita, mengotori masa lalu kita. Jangan izinkan setan mengotori memori kita dengan sampah-sampah itu. Ada pertanyaan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang jiwanya sakit, punya pengalaman buruk di masa kecilnya? Sungguh, saya kadang merasa mereka sulit didekati. Bawaan mereka biasanya julid, judes lidah. Nah, ayo tetap bersahabat pada orang seperti itu, karena mereka perlu ditolong. Nah, kepada semua saudara yang punya pengalaman seperti itu, ayo mulai hari ini kita jadi sahabat mereka. Jangan ngomongin tentang kejahatan mereka, jangan. Bersahabat dulu, berikan mereka tempat
untuk mereka pun bisa lemparkan sampahnya keluar dari memori dan hatinya. Ya, pasti bisa. Ada yang tambahan. Logika kebanyakan. Orang rusak biasanya akan dituturi atau dikotbai. Tetapi, nah ini, tim kami ngajar. Seringkali hanya diterima saja dan diampuni. Seperti orang itu tidak pernah berbuat salah. Betul. Kelihatannya tidak nyambung. Tapi setelah dijelaskan, kita jadi mengerti. Bagaimana orang bisa mengampuni kalau tidak pernah diampuni lebih dulu. Nah, ini contoh kasus barusan ini. 10 menit tadi sebelum kita mulai Zoom, Toto ada tamu. Ya, anak saya datang. Lalu membawa seseorang yang saya nggak pernah ketemu. Ini contoh yang luar biasa. Ya, 10 menit tadi sebelum jam 9. Nah, begitu anak saya buka pintu pagar dan bawa seseorang yang saya nggak pernah tahu. Roh Kudus bilang, nanti begitu dia masuk, kamu peluk dia. Oh ya? Nah, begitu dia masuk, saya belum tanya namanya siapa, asal dari mana. Tuhan hanya nyuruh saya peluk dia. Saya peluk. Lalu kalimat ini, atas nama papamu, kamu panggil papa pada saya mulai hari ini. Papa minta maaf. Saudara, ini orang alami zaman Tuhan. Saya kaget. Nah, anak saya bawa dia bingung. Terus dia tanya pada tamu ini, loh kamu pernah ketemu Papa Daniel? Belum. Ya dia geleng. Saudara, ternyata anak ini baru keluar dari penjara. Kena vonis 7,5 tahun. Baru berapa hari yang lalu. Hah? Kan saya nggak tahu. Lalu anak saya mau cerita. Pak, saya mau cerita siapa dia. Kasusnya apa? Saya bilang stop. Papa tidak mau tahu kasus dia apa. Itu urusan hukum, urusan polisi. Urusan papa sekarang. Akhirnya saya tahu namanya. Saya panggil namanya. Mulai hari ini jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Ayo. Dan dia memutuskan untuk tinggal di Nabire. Saudara, masih muda. Kena 7,5 tahun. Wih, berarti kasus berat ini. Oke, bukan urusan saya. Nah, saya akan cari waktu. Nanti sore dia janji mau ikut pertemuan para pria. Nah, harus ditolong memori masa lalunya isinya apa. Sampai anak semuda itu bisa melakukan kejahatan. Mengerikan sekali. Ya. Ayo hari ini kita mulai belajar. Menolong setiap orang untuk bisa menghapus masa lalunya. Charles, senang sekali Papa kamu gabung. Ya, maka itu saudara, tidak ada cara lain untuk membebaskan, ya, untuk membersihkan, untuk melepaskan kepahitan hidup ini hanya dengan mengampuni. Hiro, Papa minta kamu rajin juga ya nak. Ya, ada anak saya Hiro. Nah, maka itu saudara, nggak ada ruginya. Justru untungnya banyak kalau kita mau mengampuni. Sepahit apa masa lalu kita, ayo kita mengampuni. Maka hidup ini bersih, hidup ini ringan, hidup ini indah, hidup itu menyenangkan. Nah, bagaimana cara bisa mengampuni? Gampang. Selalu ingat dosa-dosa kita yang begitu banyak dan begitu najisnya hidup kita di masa lalu. Ketika kita datang kepada Papa di surga, kita minta ampun, bertobat, luar biasa. Papa langsung mengampuni kita. Betul tidak? Nah, seperti itu yang Tuhan ingin. Kita harus bisa mengampuni siapa saja yang melukai kita.
dalam hidup ini. Karena kalau kita bisa mengampuni semua orang, semua kejadian, semua peristiwa, ya, maka kita jadi orang bebas, kita jadi orang merdeka, kita jadi orang yang lega, kita jadi orang yang penuh dengan kemenangan. Enggak akan kita mengalami tekanan-tekanan hidup, susah tidur, asam lambung naik, enggak. Lega kalau bisa mengampuni. Jadi inilah alasan yang paling mudah kita bisa mengampuni orang lain, karena Tuhan Yesus dan Bapa di surga sudah mengampuni kita dan menghapuskan semua kejahatan, kenajisan yang kita pernah buat dalam hidup ini. Terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Nah, tema kita lagi sekali hari ini, ayo kita belajar mengenali, ya, apa saja isi memori hidup kita. Ini loh, alam bawah sadar ini isi memori apa. Minta Roh Kudus mengingatkan bagaimana kita pernah mengisi memori kita, pernah membiarkan setan melempar kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang seperti itu. Betul, ada komen tentang bipolar, ya. Ini kepribadian ganda. Orang bisa punya pikiran yang macam-macam. Butuh kesabaran mendampingi anak yang bipolar. Terus mengasihi benar. Kasih itu memulihkan, ya, kasih itu memulihkan, menyembuhkan. Baik, tadi anak saya dari Krayan gabung, puji Tuhan, untuk belajar kebenaran ini. Nah, saudara, kita lihat berapa firman Tuhan ini untuk membuat kita bisa menang. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Siapa yang nayangkan Alkitab, Jeff? Nggak ada Pak Filipus? Saya baca aja Koden ya. Oh gitu, ya udah. Yonas, selamat ulang tahun ya. 2 hari ulang tahun menak, Bapak belum sempat. Silakan. Yesaya 43 mulai ayat 18. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Satu. Dan janganlah pelan-pelan Ben. Satu. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Pasti ada yang tanya, saya nggak berusaha ingat, tapi sering muncul. Pasti ada yang begitu, bukan? Justru karena saudara ingat-ingat terus, maka itu sering muncul. Kebalik. Kalau kita setiap kali dia muncul, kita buang, kita tolak, dia nggak akan bersarang di hidup kita. Saya punya kesaksian. Waktu saya umur 9 tahun. Aduh ngeri. Dan saya nggak mau itu ada terjadi lagi. Saya umur 9 tahun. Saya melihat mayat bergelimpangan. Perut robek. Nggak ada kepala. Sadis zaman itu. Dan itu pun karena kami dipaksa. Wih, itu zaman gila. Orde Baru mulai itu gila betul Indonesia. Wih, orang-orang pingsan, perempuan-perempuan histeris. Ada yang lari-lari sampai kayak orang gila karena dipaksa ngeliat. Saudara, bertahun-tahun saya berusaha untuk menghilangkan itu. Tuhan Yesus baik, kuasa darahnya luar biasa. Jadi tiap kali muncul saya tolak. Itu dulu. Dan tidak akan terjadi lagi dalam nama Yesus. Akhirnya bisa. Sekarang saya bisa cerita. Saya masih ingat apa yang saya lihat waktu umur 9 tahun. Tapi itu nggak mempengaruhi saya. Sebelum saya dibebaskan itu, wah, saya susah tidur. Malam-malam kebangun, bisa ketakutan sendiri. Darah Yesus luar biasa menghapuskan. Jadi, mau atau tidak, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal kedua, Ben, dengarkan firman ini. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman berbakalan. Ini Pak Filipus sudah tampilkan. Oh iya,
Ada di mana ini Pak Filipus baru muncul? Ayat 18. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, ada dua kata kerja waktu, dahulu dan purbakala. Dahulu itu kejadian-kejadian setelah kita lahir. Purbakala itu kejadian-kejadian sebelum kita lahir, waktu masih dalam kandungan. Ternyata secara psikologis, trauma, ya istilahnya trauma. Trauma itu dari bahasa, kalau nggak salah Yunani, artinya luka yang di permukaan kulit kita sudah kelihatan kering, tapi ternyata di bawah yang kering itu masih ada basah yang belum selesai sampai ke dalam. Nah, biasanya luka ini akan terasa sakit ketika bagian itu disinggung atau tersenggol atau terbentur sesuatu. Nah, itu namanya trauma. Contoh, anak kecil, dari kecil dia katakan jelek kamu, bodoh kamu. Nah, setelah dia dewasa, ternyata penampilannya berubah jadi cakep, jadi cantik. Dan ternyata waktu dia kuliah, ternyata dia itu anak jenius. Tapi kalau trauma masa lalunya, kata jelek dan bodoh itu belum sembuh, maka ketika ada orang berkata, kamu kok jelek, atau orang mulai kelihatan merasa aneh kalau ketemu dia, wih, dia akan terluka lagi hatinya. Oh iya ya, aku ini jelek ya. Aduh, aku ini jelek. Nah, itu namanya trauma. Maka itu kalau ada di antara kita dengar orang berkata sesuatu bukan untuk diri kita, ya, ini trauma. Ada orang ngomong sesuatu yang bukan untuk kita, tetapi kata-kata sesuatu itu yang dari kecil pernah melukai kita. Begitu orang itu ngomong, padahal bukan kepada kita, dia ngomong pada orang lain. Seret, rasa lagi, aduh, itu aku. Berarti saudara belum sembuh dari memori masa lalu. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang bukan untuk kita, tapi sesuatu yang orang lakukan itu dulu waktu kita masih kecil, mama kita atau papa kita atau om kita, tante kita sering melakukan itu kepada kita. Tiba-tiba kita rasa sesuatu, aduh, ingat yang dulu. Berarti saudara belum sembuh dari trauma masa lalu. Nah, itu salah satu cara paling mudah untuk menemukan apakah kita masih punya trauma masa lalu. Kalau ada peristiwa, kejadian, apa saja yang gak ada sangkut paut dengan kita, tetapi kita ada di situ dan kita terkena, nah belum sembuh. Nah, ayat ini berkata, lupakan, jangan ingat-ingat firman-Nya. Coba kita baca lagi Yesaya 43 ayat 18 ini. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya sudah, kalau kau ngomong begitu, Tuhan berkata, BIS, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Puji Tuhan. Ya, jangan. Terus sebentar, ini ada yang tanya di Zoom. Loh, trauma itu seperti bensin ya, kok bisa tersulut dengan cepat? Betul, trauma itu karena tidak mengampuni masa lalunya. Ayat 18 firman-Nya, ayat 19, maaf 19. Apalagi yang Papa minta dari kita, supaya memori kita bersih dari semua simpanan masa lalu. Ayat 19. Lihat, wih, Papa luar biasa, terima kasih. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya sering menggunakan ayat ini. Ya, saya ulangi. Saya sering menggunakan ayat ini. Kalau saya ketemu anak-anak kecil, lagi marah, lagi nangis, ya, terus susah berhenti, saya akan tanya orang tuanya, kesukaan dia itu apa? Misalnya, oh dia suka barang ini. Nah kebetulan saya bisa dapatkan dengan cepat barang yang anak itu suka. Waktu dia nangis, disuruh diam tidak mau, wah dia meronta. Maka saya pakai Yesaya 43 ayat 19 ini. Lihat. Ini lihat. Terserah saya mau bilang opa atau om. Lihat ini. Opa bawa apa ini? Ayo kamu lihat. Sambil nangis. Gitu. Terus matanya ngelirik. Bisa bayangkan ya, matanya ngelirik apa yang saya bawa. Begitu anak yang sedang nangis ini melihat sesuatu yang saya pegang, yang dia sukai. Saudara, anak kecil maka itu saya senang mengekspresikan ini. Masih nangis, tapi nadanya mulai pelan. Begitu nadanya pelan, matanya nggak ngelirik lagi, berbinar-binar melihat apa yang saya pegang di tangan saya. Lihat, luar biasa. Juli, Papa senang sekali kamu ikut gabung belajar. Saudara lihat, kembali ya ke ayat 19 ini. Ayo. Oh maaf, Natalia ya, ternyata sudah kenal. Oke. Lihat ayat 19-nya. Ya, supaya kita enggak sampai terus terjatuh di dalam lubang yang sama karena trauma masa lalu kita itu. Udah, ayat 19-nya penting sekali untuk kita ketahui. Ya. Lihat. Nah ini loh cara Papa itu. Lihat. Apa yang suruh kita lihat? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Gak usah nangis. Lihat ini, lihat, gak usah nangis. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, karena anaknya masih nangis, karena matanya masih penuh air mata, sehingga nggak melihat apa yang sedang saya bawa. Terus Papa ngomong lagi, ya, waduh, saudara, saya suka memperhatikan dua kata ini, lihat dan ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, bagaimanapun juga, padang gurun itu tidak bisa dibuat jalan. Oi, ini Pak Guru anak saya itu, Joni Arundaa. Ya, waktu itu Papa tanya ini, kamu masih di Samabusa? Ya. Padang gurun itu nggak bisa dibuat jalan karena pasir. Tapi yang maha besar, yang maha kuasa Papa di surga bisa buat jalan baru. Nah, kata jalan dalam filosofi itu adalah kehidupan. Loh, kenapa jalan itu kehidupan? Karena yang namanya manusia, orang lumpuh pun tetap berjalan. Jadi kalau Papa akan buat jalan yang baru di padang gurun, maka hidup kita sedang diperbarui. Katakan amin. Hidup kita sedang dibuatkan jalan yang baru. Maka itu yang lama kita harus buang. Dan gak cuma jalan baru yang dia buat, sungai-sungai dibuat di padang belantara. Wah, ini lebih aneh lagi. Mana ada sungai di padang pasir, padang belantara, nyerap habis semuanya, gak mungkin. Tapi Papa di surga membuat kesegaran. Ada sungai di dalam ketandusan hidup kita. Saya punya kalimat ini. Manusia yang hidupnya di memorinya penuh dengan sampah-sampah, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, dan sejenisnya. Itu istilah saya satu paket lengkap yang setan sediakan
dendam, iri hati, kecewa, putus asa. Aduh, semuanya itu. Iri hati, benci, khawatir, itu satu paket. Takut. Orang seperti itu tidak pernah mengalami datangnya hari baik, saudara. Selalu nyalakan orang, selalu tertekan, selalu nggak bahagia. Mau punya duit berapapun selalu kurang. Sudah punya harta ini harta itu kurang. Stres orang seperti itu. Hari ini hiduplah yang benar. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan perhatikan yang di zaman purbakala. Lihat, aku buat yang baru. Ya, ada jalan baru di padang gurun. Ada sungai-sungai yang memancar. Oh, hidup jadi segar. Karena di tengah ketandusan ada sungai ya yang luar biasa menyegarkan itu. Ayat 20. Kita lihat ya ayat 20. Lihat ayat 20. Masih Yesaya 48. Terima kasih Tuhan. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Wih, luar biasa. Ya, binatang hutan akan memuliakan aku. Maaf ya. Kenapa kok binatang hutan? Saudara, bukankah kita ini seperti binatang hutan? Maaf, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Benar, salam buat Mami ya. Kalian masih di Brisbane? Nih ada anak saya itu. Ya, senang sekali. Om lihat Bonar belajar juga. Binatang hutan, binatang liar. Wah, itu bertobat, memuliakan Tuhan. Bayangkan. Terus serigala dan burung onta pun akan memuliakan Tuhan. Woi, keren sekali. Saudara Tobi, serigala, woi, oh sudah balik Jakarta, Bonar. Bayangkan, serigala aja bertobat. Burung onta juga bertobat. Yang ganas, yang sadis, yang liar, hidupnya berubah. Mengapa? Itulah karakter manusia. Saudara, aduh, mudah-mudahan gak ada tersinggung saya ngomong ini. Ketika seorang, bahkan ingat kasus pembunuhan, yang membunuh ini katanya hamba Tuhan. Aktif pelayanan. Khotbah juga. Bisa membunuh teman sepelayanannya. Dan setelah bunuh bisa senyum-senyum. Aduh Tuhan. Jangan hakimi. Karena kita pun bisa seperti itu. Kalau memori alam bawah sadar kita penuh dengan kemarahan, kepahitan. Nah, maaf. Bukankah kita bisa bersikap seperti binatang hutan? Bisakah kita bersikap seperti serigala? Jawabannya bisa. Tergantung apa yang tersimpan di memori kita ini. Maka itu hanya ada satu cara membersihkan memori. Ampuni. Semua rasa pahit yang timbul di hidup kita. Ampuni. Nanti selesai. Papa terima kasih untuk itu. Belum selesai Filipus. Yesaya 48 ayat 20-nya ini. Jadi binatang hutan bertobat. Serigala burung onta juga bertobat. Memuliakan Tuhan. Betul Jane. Papa bersyukur bahwa ada firman seperti ini. Sungai di dalam ketandusan. Betul. Seringkali banyaknya tekanan hidup dan banyaknya masalah. Hidup rasanya gersang. Tapi ini firman. Saya ulangi lagi Yesaya 43:20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung onta. Kenapa? Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. BIS. Binatang liar akan mengagungkan aku. Haleluya. Bertobat artinya toh manusia pun bisa bertobat. Serigala dan burung unta akan memuji aku. Sebab
Aku mengalirkan air di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Terima kasih Papa, terima kasih. Saudara lihat betapa baiknya Papa kita ini, baik. Ayo siapa saja yang sedang belajar ini lewat Zoom, audio, Facebook, Instagram, yang memori masa lalumu terlalu pahit, terlalu banyak luka, terlalu banyak pukulan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak ejekan, hinaan, makian, merendahkan. Hari ini kosongkan semuanya dengan cara satu, ampuni, ampuni. Saya mau cerita. Saya lupa berapa tahun yang lalu, sudah agak lama, mungkin 7 tahun. Tiba-tiba saya dapat berita dari Belanda. Pak Daniel, beberapa kali saya mengikuti khotbah-khotbah Pak Daniel di beberapa gereja di Belanda kalau Pak Daniel datang. Hari ini saya memberanikan diri, saya malu sekali. Saya punya anak perempuan dari hasil pernikahan yang tidak benar. Waktu anak ini umur hampir 4 tahun, kami cerai. Lalu anak ini diasuh oleh keluarga papanya. Nah, karena keadaan saya nggak bisa kerja di Indonesia, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya gelar, saya nggak punya pendidikan. Maka ada orang ngajak saya ke Belanda untuk kerja kasar. Maksudnya supaya saya bisa kirim uang untuk anak saya ini. Ternyata anak saya ini tidak diurus baik oleh keluarga bapaknya. Waktu masih SD, saudara, ini anak perempuan. Waktu masih SD, dengan terpaksa dititipkan di panti asuhan di kota Solo. Nah, karena anak yang gak dapat kasih sayang orang tua, anak yang dilukai sejak kecil, baik luka jiwanya maupun fisiknya karena nakal, sering dipukul. Maka di panti asuhan anak ini buat ulah dan buat masalah. Akhirnya SMP nggak selesai dan anak ini harus keluar dari panti asuhan itu karena nggak bisa ditangani. Nah, di situ ibu kandungnya minta tolong saya. Akhirnya saya kontak di panti asuhan itu. Ternyata anak ini sudah lari. Waduh, lari kemana? Nggak tahu. Nggak tahu bagaimana. Berapa hari kemudian saya dapat telepon dari panti asuhan. Pak, ternyata anak ini ada di terminal Pulau Gadung, Jakarta. Loh, kok bisa ke sana? Justru itu kami nggak tahu. Siapa yang bawa anak ini? Padahal nggak punya uang. Wih, masih remaja perempuan, saudara. Akhirnya saya koordinasi dengan beberapa anak saya di Jakarta. Bisa ditemukan. Nah, saya titipkan ke satu keluarga yang saya kenal. Keluarga baik, saudara, tapi anak ini buat ulah. Di rumah keluarga ini membuat resah. Keluarga ini punya anak-anak masih kecil juga. Dibilang, aduh maaf. Bukan gak mau, tapi kehadiran anak ini mengganggu sukacita damai sejahtera kami sekeluarga. Anak-anak kami terpengaruh. Aduh, mau kemana? Saya coba cari dari satu keluarga ke keluarga lain. Saya nggak bisa nyalakan, saudara. Aduh, ini bagaimana ini anak? Saudara, akhirnya ya udah. Dengan berat hati kami bawa dia ke Nabire. Ternyata sama. Aduh, sudah betul-betul kami kewalahan ngurus ini. Saudara, tapi mau bagaimana? Tiap kali ada masalah, saya itu bilang pada ibunya, sudahlah kamu pulang.
urus anak ini. Dia itu cuma butuh mamanya, nggak butuh yang lain. Nah, tapi mamanya bilang, ya saya memang salah. Tapi ini anak sudah saya tinggalkan sejak umur 4 tahun. Pasti nggak punya hubungan batin. Betul juga. Saudara, ya sudah nggak bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya nggak bisa lagi ditaruh di Nabiri. Aduh, ini bagaimana ini anak? Mau dibawa buang kemana lagi? Puji Tuhan, ada satu gereja di Surabaya bisa menampung anak ini yang saya kenal. Gereja itu. Tapi lagi sekali buat masalah. Terus, saudara, terus. Ya karena yang diakui orang tuanya cuma kami. Ya sudah, mau diapakan lagi? Kami juga nggak tahu. Selalu kami bilang, ayo ampunilah orang tuamu, ampuni. Terlalu pahit masa lalunya, terlalu pahit. Puji Tuhan. Sekarang dia ada di Bandung. Di satu tempat. Saya bilang ini yang terakhir ya. Papa nggak tahu lagi. Kalau ini nggak bisa lagi, Papa nggak tahu. Tadi pagi dia masih kontak saya. Saya bilang sudah jangan aneh-aneh lagi. Mau kemana lagi hidupmu? Kamu bawain. Nah itulah contoh saudara. Anak-anak nggak pernah untuk minta dilahirkan. Ayolah kita hidup yang benar. Pulihkan masa lalu setiap pribadi. Firman Tuhan itu jawaban untuk kita semua. Jawaban. Betul ya? Wah, hidup ini kasih Tuhan itu luar biasa. Maka kalau kita hidup dan menghidupi di dalam kasih itu, bukan cuma kita dipulihkan, tapi banyak orang lain juga bisa dipulihkan. John, terima kasih nak kamu ada di IG Papa hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang keputusan ada di tangan kita. Kita mau dipulihkan atau tidak. Saya harap sepahit apa masa lalu kita, setrauma apa kita. Saya berharap hari ini semua kita mau dipulihkan. Ayat terakhir ayat 21. Ya. Ayat terakhir ayat 21. Ya, kita lihat masih Yesaya 48. Nah, umat yang telah kubentuk. Saudara tahu nggak arti kata dibentuk? Diciptakan, dibuat. Ya. Kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita ini harus apa? Dalam proses pembentukan itu. Umat yang telah kubentuk bagiku. Wih, luar biasa. Ada apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah saudara, setelah kita dipulihkan, setelah memori masa lalu kita dikosongkan, yang nyimpan sampah-sampah, kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, dan sejenisnya, jadi bersih. Alam bawah sadar kita kosong dari yang jahat. Yakinlah tidur kita nyenyak, makan kita enak, asam lambung gak naik. Maka dengan seperti itu kita akan memasyurkan, memuliakan Tuhan kita. Ya Jeff, gak apa-apa. Ya ada yang komen, dibentuk seperti tanah liat menjadi gerabah, alat-alat rumah tangga yang berbahagia. Ada yang tanya dari Timor Leste, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut dengan apa yang kita alami, seperti penyakit, mimpi buruk dan sebagainya. Sama, ampuni
yang menyebabkan yang buruk itu terjadi, ampuni. Dan menerima diri sendiri. Ya tadi itu ayatnya Yesaya 43, 18, 19, 20, 21. Ini ayat satu paket lengkap. Pasti bisa. Ya, Opa yakin engkau pasti bisa dari Timor Leste tadi ya. Dan isi firman. Maka kalau kita diisi dengan firman, baru jadi fresh. Jadi saudara lihat ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku. Kita dibentuk ya oleh Tuhan, diubahkan, dimurnikan, dibuat jadi baru, direformat, ya, dikembalikan ke hal yang semula. Terima kasih. Ada kata reformat, restart, yang dimulai lagi. Itu pasti akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Karena kita hidup di dalam cinta kasih-Nya yang buat hidup ini lega, hidup ini bahagia, hidup ini penuh dengan damai sejahtera, hidup ini penuh dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak untuk itu. Jadi luar biasa ya saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini. Nah, saya tambahkan satu ayat. Yohanes 15 ayat 3. Ini loh, yang dari Timor Leste tadi ya, Opa kasih ayat ini. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Wah, luar biasa. Erik, firman ini penting untuk pelayananmu. Ini anak saya dari Brisbane sebagai perawat ya untuk orang-orang tua. Layani pasienmu, Rik, dengan mengosongkan memori masa lalunya yang penuh dengan macam-macam kepahitan, kejengkelan, kemarahan, ketakutan dan macam-macam. Apalagi kalau masih kecil pernah mengalami pelecehan, abuse dan segalanya. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3 ini ayat yang terakhir. Ya. Udah. 15. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Gus, kok baru muncul kamu, Gus? Ya. Yohanes 15 ayat 3. Oke, Ben, bacakan. Enggak ada trouble dari Filipus. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Ini loh saudara. Ya. Kita memang sudah bersih. Bukan akan bersih. Ya, kita memang sudah bersih. Luar biasa. Karena apa? Bukan bersih karena kita minum sabun. Maaf. Kamu memang sudah bersih. Karena maaf. Makasih Filipus. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada yang nulis khotbah hari Senin kemarin. Masa depan akan terasa manis bila bisa melupakan masa yang lalu, yang pahit itu. Nah, jadi kalau kita sudah dibersihkan oleh firman, maka kita tidak akan ada sampah-sampah lagi di hidup kita. Maka itu bersihkan dengan firman, masukkan firman, masukkan firman. Supaya sampah-sampah hidup ini tidak ngaco, mengotori memori hati kita. Maka pikiran bersih, hati bersih, hidup tenang. Wah, itu menyenangkan sekali kalau sudah seperti itu, saudara. Jadi enak ya, bisa tidur nyenyak, makan pun enak. Kita nggak akan terganggu. Jadi hari ini tidak lagi ada seorang pun di antara kita berkata, aku nggak bisa. Karena masa laluku terlalu pahit. Aku nggak bisa. Masa laluku terlalu berat.
Hari ini stop berkata tidak bisa. Ayo kita belajar. Aku bisa Tuhan, karena Engkau Papa yang baik untuk aku. Ya, bisa. Semua kita bisa. Betul, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apa, sepahit apa masa lalu kita, hari ini katakan, Tuhan ambil semua, aku buang. Aku hanya mau nyimpan yang bagus, yang benar, yaitu firman Tuhan ini. Ya udah, kalau Yesaya 43 18-21 berkata itu, ya sudah, kita ikuti saja kebenaran ini. Maka hidup kita akan merdeka dari semua tekanan penjajahan si setan yang melukai, yang merusak, yang merasuk hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu berkata, terima kasih Bapa, aku sudah bersih. Memoriku yang penuh bertahun-tahun aku tumpuk sampah-sampah. Hari ini aku bersih karena firman. Jiang, senang sekali Koden kamu gabung. Ya, sudah bersih. Semua firman yang aku dengar itu membuang kotoran-kotoran, sampah-sampah di hidupku di masa lalu. Betul, Meme, thank you Papa di surga sudah membebaskan aku. Amin ya Johnson. Ayo, hari ini kita semua jadi orang yang merdeka. Tidak boleh dijajah. Ayo, yang gak bisa tidur, kosongkan. Buang memori-memori jahat itu, buang. Minta firman Tuhan isi terus. Apalagi suka dengar suara, ya, lagi diem suaranya muncul. Suara dilawan dengan suara. Suara setan dilawan dengan suara Tuhan. Firman Tuhan, masukkan itu. Maka kalau firman itu ada masuk ke hidup kita, hidup ini bersih. Gak apa-apa Jam, bisa diikuti lagi karena terekam di Facebook. Oh ya, iya Rahel, terima kasih, salam buat Andi ya, yang dari Makassar. Betul, hebat ya. Nggak perlu ke psikiater, nggak perlu makan obat ini, makan obat itu, nggak usah. Makan obat firman saja. Tiap hari firman. Nanti bersih sendiri hidup ini. Ayo, yang masih konsumsi obat supaya bisa tidur, supaya bisa segala macam, hari ini stop. Ya, nggak ada lagi. Wow, dari Timor Leste, ya Opa senang sekali. Motivasi yang bagus untuk diri saya, untuk mencoba membuang hal-hal yang negatif di masa lalu. Ya, harus dibuang. Ngapain nyimpan? Ya, simpan yang benar, simpan yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak saya, warga binaan, bebaskan dirimu dari dendam, sakit hati, kemarahan, kebencian, kecewa, takut. Buang semuanya. Itu membuat kita nggak sehat hidup ini. Shalom, selamat menjadi pelaku firman, selamat menikmati hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, penuh pengampunan, penuh damai sejahtera. Enak sekali. Haleluya.